Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan ngaji Ta'limul Muta'allim secara online. Untuk kali ini izinkan Pak Safi untuk berdiskusi dengan kalian, ngaji bersama dengan kalian. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Kita lanjutkan pada pengajian bab yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Mari kita mulai dengan bertawassul, semoga Allah memberikan manfaat, keberkahan pada ilmu kita, kepada waktu kita, pada orang tua kita yang sudah menyedekahkan rezekinya untuk ilmu kita, dan semua guru-guru yang telah ikhlas mengajari kita hingga sampai dengan keadaan saat ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi thayyibin thahirin ajma'in wa khassa ila hadzal mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku semuanya, pada kajian kali ini akan kita bahas bersama tentang fadilah, keutamaan mengaji dan mengagungkan ilmu, gitu ya. Dimana pada bab-bab sebelumnya sudah kita pelajari bersama bagaimana fadilahnya mencari ilmu, kemudian bagaimana kita berikhtiar untuk mencari gurunya, mencari guru. Dan saat ini kita sudah sampai pada bab untuk ta'dhimul ilmi wa ahlihi, yaitu mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu dan orang yang ahli ilmu. Baik, sampai pada wa hukiya annal khalifata Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ilal Asmu'i. Wa hukiya, dan diceritakan ya, annal khalifata Harun ar-Rasyid, bahwa sesungguhnya Khalifah Harun Rasyid itu ba'asa benahu, mengutuskan atau mengirimkan anaknya ilal Asmu'i, kepada Syekh Asmu'i, liyu'allimahul ilma, supaya apa? Supaya Syekh Asmu'i itu mengajarkan anaknya Harun ar-Rasyid al-ilma, kepada satu ilmu, wal adab, dan ilmu akhlak atau tata krama. Jadi ini ceritanya Khalifah Harun Rasyid, kita tahu ya, Khalifah Harun Rasyid itu seorang presiden ya, seorang presiden. Kemudian dia berkeinginan untuk memondokkan atau menyekolahkan anaknya, mengajikan anaknya ke seorang syekh ulama besar yang bernama Syekh Asmu'i. Supaya apa? Supaya anaknya ini diajari oleh Syekh Asmu'i beberapa ilmu agama dan tata krama, ilmu sosial gitu ya. Fara'ahu yauman, maka dikirimlah anaknya itu kepada Syekh Asmu'i, sebagaimana yang umumnya seorang anak itu mondok kepada kepada seorang ulama. Maka ada suatu ketika Khalifah Harun Rasyid ini mau mengunjungi anaknya untuk melihat bagaimana perkembangannya. Tentu ini tidak secara langsung ya. Jadi ketika anaknya ini dipondokkan, kemudian dia belajar kepada Syekh Asmu'i dalam kurun waktu yang sudah lama, maka mungkin Syekh Harun Rasyid ini mengunjungi anaknya. Fara'ahu yauman, maka suatu ketika Harun Rasyid ini bertemu kepada anaknya suatu hari,
di pondoknya atau di tempat belajarnya anaknya itu atau di pondoknya Syekh Asmu'i, yatawaddo, melihat Syekh Asmu'i ini berwudu wa yaghsilu, dan Syekh Asmu'i ini membasuh kakinya, wa yaghsilu rijlahu, dan membasuh kakinya, wabnul Khalifah, dan anaknya dan anaknya Harun Rasyid ini yasubul ma'a, mengucurkan air ke kakinya, ala rijlihi, ke kakinya siapa? Ke kakinya Syekh Asmu'i. Melihat kejadian itu, melihat satu yang membuat Harun Rasyid, seorang presiden yang bijaksana, yang adil pada saat itu, melihat ada satu kondisi yang tidak wajar menurut Harun Rasyid, orang bapaknya yang menitipkan anaknya kepada Syekh Asmu'i tadi. Melihat itu heran. Jadi tidak seperti yang umum kita lihat di masa-masa sekarang. Jadi melihat anaknya disuruh membasuh kakinya seorang gurunya untuk berwudu, itu bukannya malah senang atau bukan bagaimana, tapi malah terkadang tersulut hal yang kenapa anak saya kok diajari seperti itu gitu ya. Jadi ini kisahnya seperti itu. Jadi Harun Rasyid melihat anaknya ini menuangkan air untuk wudunya gurunya Syekh Asmu'i. Fa'ataba, tapi yang terjadi apa? Fa'ataba al-khalifatu al-Asmu'i. Jadi akhirnya apa? Harun Rasyid ini marah gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu maido. Jadi mengumpat kepada gurunya. Al-Khalifah ya, Khalifah Harun Rasyid itu mengumpat Al-Asmu'i ke gurunya fi dzalika, pada kejadian itu. Kemudian Syekh Asmu'i tadi diprotes gitu sama Harun Rasyid. Faqala Harun Rasyid dengan berkata seperti ini. Coba kita telaah atau kita pikirkan dengan baik-baik. Katanya Harun ar-Rasyid, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimadza lam ta'murhu bi ayyasubbal ma bi ikhdayadai wa yaghsila bil ukhra lijlak, gitu katanya Harun Rasyid. Malah seperti itu. Jadi dia itu mengumpat, bukannya marah atau protes yang seperti yang kita bayangkan sekarang, malah beliau itu ngomong seperti ini, innama ba'astuhu ilaika, sesungguhnya saya itu meminta anak saya itu belajar ke Anda, Syekh Asmu'i, supaya Anda ini mengajari dia tata krama dan pentingnya ilmu agama. Tapi kenapa engkau malah tidak merintahkan dia menuangkan air untuk Anda, ya? Jadi tangan kanannya misalnya itu menuangkan, atau tangan kirinya menuangkan air, ikhdayadai, salah satu tangannya itu menuangkan air, wa yaghsila bil ukhra, tangan yang satunya itu justru jangan dibiarkan nganggur gitu loh maksudnya. Jadi kok malah cuman membawa air wudu, menuangkan air untuk wudunya syekhnya saja, sedangkan syekhnya ini berwudu dengan tangannya, kemudian ketika membasuh kakinya, syekhnya juga membasuh kakinya sendiri dengan mengusap. Kok malah tidak, Harun Rasyid malah, kok nggak gini aja loh Syekh? Maksudnya Harun Rasyid itu mungkin seperti ini ya. Jadi gini, kok Anda suruh gini, tangan kirinya menuangkan, tangan kanannya ini yang membasuhnya. Jadi biarkan kaki Anda ini, Anda duduk, kemudian biarkan anak saya yang membasuh kaki Anda. Maksudnya itu seperti itu. Jadi maksud Harun ar-Rasyid ini mengajarkan tata krama itu supaya apa? Supaya anaknya ini lebih memuliakan gurunya, lebih barokah lagi ilmunya. Jadi bukan marah menuntut kenapa anak saya disuruh disuruh menuangkan air, padahal daripada menuangkan air kenapa tidak mengkaji aja, atau tidak diajarkan bagaimana ilmu sosial atau tata krama. Tapi malah Harun ar-Rasyid itu malah menyuruh atau memberikan nasihat kepada Syekh Asmu'i tadi, supaya apa? Supaya anaknya ini menuangkan air atau menguncurkan air wudu,
tangan satunya ini malah membasuhnya. Jadi biarkan gurunya itu diam, duduk santai, manis gitu. Nah, seperti itu. Jadi inilah keutamaan ilmu, bagaimana seorang presiden atau khalifah pada saat itu, khalifah pemimpin dinasti Islam. Jadi menyuruh anaknya bukan untuk bersombong ketika dia belajar, tapi malah dia harus tawadhu dan mengagungkan guru dan ilmu. Seperti itu. Begitu mulianya. Harapannya sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi seorang yang pingin anaknya atau pingin dirinya ini mendapatkan ilmu yang berkah, maka agungkanlah ilmu pengetahuan dan agungkanlah ahlinya atau gurunya atau orang-orang yang mengorientasikan dirinya untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan ilmu tata krama. Begitulah kiranya yang dipesankan dalam hikayat yang diceritakan oleh pengarang kitab ini. Ada kisah seorang presiden khalifah besar yang menyuruh anaknya untuk belajar ilmu dan tata krama kepada seorang alim ulama, di mana dia harus tawadhu. Tentu dalam bertawadhu ini sebelumnya harus diawali dengan ikhtiar mencari guru yang ikhlas. Guru yang ikhlas itu ada beberapa kriteria, itu yang harus kita cari. Kalau tidak bisa kita cari untuk diri kita, maka kita harus mencari untuk anak kita. Kita sebagai orang tua misalnya, itu juga harus mencarikan tempat pendidikan yang baik untuk anak kita. Yang baik itu bagaimana? Tata cara mengajarnya bagaimana? Kemudian tata cara mendoakan anak-anaknya bagaimana? Di SMP Khadijah ini, Bapak Ibu guru kalian, setelah sibuk bertatap muka dengan kalian di kelas, itu terkadang kami ini meluangkan satu waktu khusus untuk menyebut nama-nama kalian dalam doa-doa. Itulah hal-hal yang harus kita ikhtiarkan. Kenapa? Karena seorang guru yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, dalam meningkatkan kemampuan belajar anak, kepandaian seorang anak, itu resonansi keikhlasannya itu membekas pada hati kita semuanya. Saya masih terasa sekali bagaimana keikhlasan guru Pak Syafi'i ketika mengaji dulu. Bahkan nasihat-nasihatnya juga masih terdengar sampai sekarang. Ketika sholat itu caranya seperti ini, ketika berwudu doanya seperti ini. Bahkan tidak sekedar doa niat kemudian selesai doa wudu asyhadu alla ilaha illallah, tidak seperti itu aja. Bahkan Pak Syafi'i diajari juga bagaimana ketika membasuh tangan itu doanya seperti apa, ketika berkumur doanya seperti apa, ketika menghisap air di hidung itu seperti apa, sampai bahkan ketika membasuh kaki itu masih teringat. Pada waktu itu doanya panjang sekali, tapi alhamdulillah masih teringat. Nah, itu ikhtiar kita, orang tua Pak Syafi'i dulu juga mencarikan guru-guru yang ikhlas. Jadi kegiatan ini atau mencari ilmu, mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, itu juga tidak terlepas dari ikhtiar kita mencari guru-guru yang ikhlas, yang mewakafkan sebagian waktunya atau bahkan seluruh waktunya untuk kebaikan-kebaikan dinul Islam. Begitu kiranya yang bisa Pak Syafi'i bagi cerita, bagi pengetahuan dengan kalian semuanya. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.